Ya Rob, andaikan kemarin nyawaku Engkau perpanjang sebentar saja ya Rob, pasti aku akan infak dan sedekah, dan pasti aku akan jadi orang baik. Di ayat 11 Allah tandaskan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang kalau sudah sampai ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Maka karena kita pasti suatu saat akan meninggal dunia, jangan sampai saat meninggal kita menyesal karena belum infak dan sedekah. Maka mumpung masih hidup, bismillah, yuk kita berinfak dan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Akabajo baik. Awak santi Mbak Sumina. 27 tahun yang lalu lulus dari Pondok Al-Mu'min Ruki Solo, saya diutus pengabdian di Pandai Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya diminta oleh Datuk Rajo Ameh untuk membantu pendirian pesantren Haji Miskin. Dan alhamdulillah saat itu dari sekitar 24 santri, tempatnya numpang, sekarang sudah jadi pesantren besar dan salah satu yang terbesar di Sumatera. Alhamdulillah. Dan salah satu santri kita, santri pertama adalah Pak Andi Harben yang sekarang jadi anggota DPRD di Pariaman, yang punya usaha di mana-mana. Itu santri pertama, dan alhamdulillah beliau banyak bermanfaat, terutama bagi masyarakat di Sumatera Barat. Saya doakan dulu semoga Bapak Ibu semua juga luas kemanfaatannya bagi masyarakat, dan saya doakan betul semuanya sehat walafiat, panjang umur semuanya. Sehat semuanya? Tolong yang masih sehat senyum dulu. Oke. Masih hidup semuanya? Oke. Siapa yang senyum sekali sehari insyaallah masih hidup. Siapa yang senyum 10 kali sehari sehat. Siapa yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Siapa yang senyum 3000 kali sehari perlu diperiksakan. Jangan-jangan ada apa-apa, sholat kok senyum, ketemu pohon senyum ya. Sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Surat Ibrahim ayat 34. Sebelum saya terangkan, kita simak dulu kondisi Palestina saat ini. Tadi sudah ditampilkan sekilas. Bapak sekalian, diulangkan dari awal, saya terangkan singkat saja. Suaranya mana? Apa yang diterangkan Ustaz Roni tadi itu terjadi, dan saat ini kondisi Palestina seperti ini. Bapak sekalian, mohon dilihat. Ini bangunan ini hancur semua, coba nggak ada yang utuh. Jadi rumah mereka dihancurkan, madrasah mereka dihancurkan, masjid-masjid dihancurkan. Anak-anak kehilangan orang tua kehilangan anak, suami kehilangan istri. Ini tiap hari. Anak-anak juga tidak lepas dari penyiksaan tentara Israel. Protes sedikit, nyawa taruhannya. Mereka padahal hanya ingin mempertahankan harga diri, tetapi ketika dianggap menentang, mereka dipukul, bahkan tidak jarang sampai dibunuh. Ini yang terjadi. Ini anak-anak
bahagia banget kita belikan sepatu, kita belikan jaket, dan itu hasil dari infak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Indonesia dinobatkan jadi negara paling dermawan di dunia karena meskipun kita susah di sini, tapi kita membantu saudara kita di sana. Ini ada seorang ibu, rumahnya hancur. Jadi bahkan yang tidak masuk akal, rumahnya orang Palestina didatangi tentara Israel, kemudian diminta, kamu mau menghancurkan rumahmu atau kami yang menghancurkan, kata tentara Israel. Jelas yang punya rumah gak pengen menghancurkan. Akhirnya sudah kami tolong, kami hancurkan. Akhirnya dipasangin bom, hancur. Begitu hancur, tentara Israel ini apa? Ngasih nota tagihan ke yang punya rumah tadi. Ini sudah saya bantu, saya hancurkan, tolong dibayar. Jadi Masya Allah, sudah rumah dihancurkan, masih suruh bayar. Air, kalau melihat air di Palestina itu mengandung racun semua. Karena seringnya ada bom, seringnya zat kimia, sehingga air tidak layak diminum. Bahkan kalau diminumkan hewan bisa mati. Disiramkan bunga bisa mati. Tapi itulah persediaan air di Palestina. Mereka terpaksa setiap hari membeli air. Dan air 1,5 liter, beras, minyak, kalau di sini biasanya 100.000 udah dapat, di sana 2 juta sampai 2,5 juta. Beras 1 liter 2 juta. Jadi Masya Allah, bahkan ada seorang bapak menukarkan mobil dengan beras beberapa kilo karena saking nggak adanya makanan dan minuman. Ini anak-anak, mereka bisa tersenyum, sebagian menangis karena memang ya Allah mereka menderita sekali, dan bantuan dari Bapak Ibu nanti akan kita salurkan semua ke sana karena tiap saat kita sudah mengirimkan. Januari kemarin, bulan kemarin kita mengutus 3 orang ke sana untuk menyampaikan bantuan dari saudara kita di Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Bapak sekalian, angkat tangan dulu. Siapa yang cinta dengan saudara seiman? Angkat tangan. Siapa yang cinta dengan saudara seiman, apalagi yang sedang susah? Angkat tangan. Angkat tangan. Takbir. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Satu di antara kalian tidak dikatakan beriman, kata Nabi, sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita makan enak, sementara mereka tidak makan. Kalau kita tidur nyenyak, sementara mereka kelaparan. Kalau kita bisa jalan kemana-mana dengan aman, sementara mereka bertaruh nyawa, maka kita bisa dikatakan dolim, kita bisa dikatakan tidak cinta, bahkan bisa dikatakan kita kebangetan atau dolim karena menyaksikan saudara yang susah, tapi kita tidak peduli. Maka mohon kita kembali ke surat Ibrahim ayat 34 tadi yang saya baca, yang bawa Quran bisa dibuka. Apa isi dari ayat itu? Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Hampir-hampir kata Allah, semua yang kalian minta aku penuhi. Yang minta rumah dipenuhi, betul? Yang minta jodoh dipenuhi, yang minta anak dipenuhi. Bahkan mau kawin lagi. Ada mau kawin lagi? Enggak ada ya. Ada yang minta pekerjaan dikasih, minta rezeki dikasih, minta sehat dikasih. Semua yang kalian minta hampir dipenuhi sama Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan kalau kalian coba-coba menghitung nikmat Allah, kata Allah, kalian tidak bisa menghitung saking banyaknya. Pagi ini saja coba kita hitung, nikmatnya banyak enggak sekarang ini? 1, sehat, betul? Yang kedua, berjamaah, nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, yang di tiang-tiang bisa ngantuk-ngantuk, itu nikmat banget ya. Tadi bacanya apa ini yang ngantuk-ngantuk? Ada nggak ini? Enggak ada ya. Nikmat luar biasa. Kalau kalian atau kita semua mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan pernah bisa menghitung. Tetapi kata Allah,
Umumnya manusia itu ladzalumun kafar. Umumnya manusia itu sudah dikasih banyak sekali nikmat, umumnya mereka tetap berbuat zalim dan berbuat kufur nikmat. Tadi saya sampaikan, kalau ada saudara di sana susah, kita kok santai-santai, berarti kita dikatakan zalim. Kafar itu artinya apa? Diberi nikmat yang banyak tapi tidak bersyukur. Berapa banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain, betul? Dan bahkan Allah gambarkan dalam surat Ali Imran, nanti bisa dicek di ayat 119, 120. Ciri orang kafir itu apa? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang. Sekarang ada nggak Pak yang begitu Pak? Banyak nggak orang yang begitu sekarang? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mestinya gimana? Kalau ada saudaranya susah, kita ikut sedih kemudian menolong. Kalau ada orang bahagia, kita ikut bahagia. Kemarin ada oknum ibu-ibu, ada tetangganya beli motor, dia masuk angin. Wah, kita belum punya motor, itu punya motor, iri dia. Masuk angin belum sembuh, tetangganya beli mobil, pingsan dia. Pingsan, baru mau siuman, ternyata tetangganya udah beli sesuatu yang lebih berharga. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi iri dan dengki. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda apa ini? Bunyi ini surut. Berarti tinggal berapa menit waktu saya? Dari bunyi ke surut ini sekitar berapa? Boleh sholatnya 10 menit ya? Berarti saya punya waktu 10 menit ini? Oke, Masya Allah. Tidak apa-apa, saya singkat. Sekarang kita buka lagi Bapak sekalian, surat At-Tolak ayat 7. Surat apa? At-Tolak ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ilal akhir. Bapak sekalian, satu sisi tadi gimana? Allah sudah kasih banyak nikmat, betul? Tapi banyak yang zalim, banyak yang kufur nikmat. Sementara di At-Talaq ayat 7 Allah tandaskan setelah Ibrahim ayat 34 tadi, di At-Talaq ayat 7 Allah tandaskan, kalian ketika diberi nikmat yang banyak, banyaklah infak. Dan ketika kalian sedang miskin, sedang pas-pasan, sedang kekurangan, sedang banyak tanggungan, juga harus banyak infak. Ternyata di dalam Islam, yang namanya infak sedekah tidak menunggu kaya. Untuk peduli dengan saudara, apalagi yang seiman, apalagi yang sedang susah, tidak menunggu kaya. Karena apa? Allah perintahkan yang diberi banyak rezeki, banyak infak. Yang sedang disempitkan rezeki, banyak infak. Kemudian di ujung ayat At-Talaq ayat 7, sayaj'alullah ba'da usri yusra. Terutama yang sedang susah, kalau banyak infak, nanti Allah akan ganti kesulitan jadi kemudahan. Jadi pagi ini saya ingin mengajak, satu untuk yang sudah kaya, yang kedua untuk yang sedang banyak masalah. Apakah hutang belum terlunaskan, apakah sakit belum tersembuhkan, ataukah cari jodoh susahnya minta ampun, nembak cewek 7 yang nolak 11, ataukah cari menantu Masya Allah susahnya minta ampun, ataukah usaha jatuh bangun, jatuh nggak bangun, ketiduran soalnya ya. Apapun permasalahan yang sedang dihadapi, maka insya Allah kalau mulai bismillah pagi ini banyak infak, banyak sedekah, Allah akan beri pertolongan. Mungkin sekarang ini atau selama ini sudah sering pada infak, tetapi coba ditingkatkan. Karena apa? Setelah coba kita buka banyak dalil tentang infak, Pak, ternyata kita itu harus banyak infak dan sedekah sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan. Semakin banyak nikmat, semakin banyak infak. Maka kami ucapkan dulu jazakumullah khairan katsira untuk yang sudah memasukkan infak seikhlasnya ke kotak infak. Dan sekarang
8 menit terakhir saya ingin menawarkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti kita cinta pada saudara kita karena Allah. Ini ada penawaran cinta. Semoga banyak yang menyambut, karena ini tampilan terakhir kita di Sumbar untuk roadshow kali ini. Nanti siang kami sudah kembali ke Bandung dan juga Yogyakarta. Oke? Tapi sebelum itu, ini mungkin banyak yang belum kenal saya juga kan. Tolong satu klip. Saya tuh suaminya Desi Ratnasari, Pak. Apa yang kenal Desi Ratnasari, Pak? Coba dilihat ini, Masya Allah. Lumayan juga jadi suaminya beliau ya. Tapi cuma di sinetron ya. Ini sinetron Ali James Bond, Ali menjaga mesin dan berbuat di MNC TV. Saya jadi suaminya Desi cuma di sinetronnya. Oke, yang kedua yang Tukul, Mas. Saya teman dekatnya Mas Tukul Arwana. Ada yang tahu? Bukan Empat Mata, itu langganan saya tayang di sana. Ini sama Dewi Persik ya. Ini tayang saya di seminggu sebelum istrinya Mas Tukul meninggal dunia. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, betul? Padahal semua pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke. Jadi sekilas, masih banyak lagi. Nanti kalau mau nyimak bisa dicari di YouTube dan tempat lain. Bapak sekalian, 7 menit terakhir saya ingin menawarkan cinta. Tadi tayangan terakhir saya tentang apa tadi? Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Itu istrinya Mas Tukul itu setelah tayang dengan kami nggak berapa lama beliau meninggal dunia. Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Angkat tangan dulu. Yang yakin suatu saat akan meninggal dunia, angkat tangan. Yang yakin aja. Yang nggak yakin boleh pulang. Yang yakin suatu saat akan meninggal dunia, angkat tangan. Oke, turunkan. Berarti yakin semuanya ya Pak ya? Oke. Al-Munafikun ayat 10. Sebelum kita adakan penawaran, Al-Munafikun ayat 10 Pak. Silahkan nanti dibuka di rumah. Ternyata apa? Banyak orang yang sudah terlanjur meninggal, mereka menangis. Kemudian mereka bilang apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Ya Rabb, andaikan kemarin nyawaku Engkau perpanjang sebentar saja ya Rabb, pasti aku akan infak dan sedekah, dan pasti aku akan jadi orang baik. Di ayat 11 Allah tandaskan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang kalau sudah sampai ajal enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Maka karena kita pasti suatu saat akan meninggal dunia, jangan sampai saat meninggal kita menyesal karena belum infak dan sedekah. Maka mumpung masih hidup, bismillah, yuk kita berinfak dan bersedekah. Saya juga dengan Ustaz Roni, dengan Ustaz dari Ustaz Irul, kita meninggalkan anak istri jauh-jauh ke sini. Sebelum ke sini Pak, kami ke Indonesia Timur 18 hari. Di sini 8 hari. Habis dari sini pulang cuma sehari 2 hari, nanti kita keliling lagi ke berbagai kota. Mumpung kami masih hidup. Masih hidup semuanya? Yang masih hidup senyum dulu semua. Oke, semoga panjang umur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah majelis ilmu kami pagi hari ini. Ya Allah, berkailah siapapun yang Kau hadirkan pagi hari ini di masjid yang kami cintai ini. Ya Rabbana, sempurnakanlah kami semua atas iman dan Islam. Sempurnakanlah kami dalam amal-amal saleh, terutama sempurnakanlah kami agar senantiasa membantu
perjuangan saudara kami di Palestina, kaum muslimin, wabil khusus yang terdepan para murawwidun yang berada di front terdepan untuk menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa dari cengkeraman orang-orang Zionis yang terlaknat. Allahumma salli ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrira al-Masjidil Aqsa min danasil yahudil mu'tadin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkeraman kaum Zionis yang terkutuk, yang terlaknat. Allahumma rizqna ziyarat al-Masjidil Aqsa wa salatan fihi qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan kepada kami agar kami bisa berziarah, bisa mengunjungi Masjidil Aqsa dan salat di dalam sebelum kematian datang kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.